Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desakuan Akbar Perdana Wijaya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet 2A. Hari ini saya akan mengerjakan project, yaitu project COVID, yang dimana desain basis data ini bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data terkait pendataan COVID-19, termasuk informasi pasien, riwayat perjalanan dari pasien, hasil tes, dan data vaksinasi dari sebuah pasien. Baik, kita akan masuk ke dalam intinya. Jadi, kita akan melihat entitasnya terlebih dahulu. Yang pertama ada entitas pasien. Jadi, pada pasien ini memiliki primary key atau key yang unik ya. Jadi UID pasien adalah primary key ya. UID pasiennya ada primary key-nya, yaitu ada atribut nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga status pekerjaan. Lalu ada hasil tes. Entitas hasil tes ini memiliki UID tes, yaitu primary key-nya. Lalu memiliki foreign key, UID pasien dari pasien yang dari entitas pasien yang ini. Terus memiliki atribut tanggal tes, jenis tes, dan juga hasil tes. Lalu terdapat juga entitas vaksinasi yang memiliki UID adalah UID vaksin, yaitu yang pertama ini. Lalu UID underscore pasien ini adalah foreign key-nya, tanggal vaksin, jenis vaksin, dosis keberapanya. Ini adalah atribut-atribut dari entitas vaksinasi. Lalu ada riwayat perjalanan atau riwayat perjalanan dari pasien ya, yaitu memiliki UID UID riwayat ini. Oh, saya salah. Harus saya ganti seperti dahulu. Nah, lalu sudah saya ganti. Jadi riwayat perjalanan ada UID riwayat. Lalu ada UID pasien untuk foreign key-nya. Lalu ada negara tujuan, maksudnya ini dia udah dari mana aja, maksudnya tuh dia dari mana segala macam. Terus kapan dia pernah berangkat, terus kapan dia kembali, terus transportasi apa yang dia gunakan. Nah, kita akan buat yang pertama kita akan menjelaskan relasinya, yaitu one to many terhadap riwayat perjalanan. Jadi seorang pasien dapat memiliki banyak riwayat perjalanan. Ini dimaksudkan untuk mendata pasien ini sudah pergi kemana saja, karena ditakutkannya bakal akan terjadinya penyebaran COVID-19 seperti itu. Lalu ada pasien one to many to hasil tes. Jadi seorang pasien dapat memiliki banyak hasil tes. Jadi pasien bisa saja terkena COVID atau terkena gejala pertama, gejala kedua dari hasil tes tersebut. Makanya terjadi jenis tesnya seperti jenis tes paru-paru atau jenis tes hasil yang lain sebagainya, lalu akan memiliki hasil tesnya. Lalu ada vaksinasi. Nah, jadi untuk vaksinasi ini adalah one to many terhadap pasien dan juga entitas pasien dan juga entitas vaksinasi, yang dimana seorang pasien dapat memiliki banyak riwayat vaksinasi. Contohnya seperti dosis keberapa, adakah dosis ke-1, dosis kedua, atau dosis ketiga. Terus jenis vaksin apa yang dia gunakan. Lalu kapan terakhir dia melakukan vaksin. Karena jika tidak dibegitukan, karena akan takutnya membahayakan para pasiennya. Lalu untuk normalisasinya, jadi desain basis data yang saya buat ini sudah dinormalisasikan hingga normalisasi ini berbentuk 3NF. Jadi hal ini setiap atribut dalam tabel hanya bergantung pada kunci utamanya, kunci utama dari tabel, dan tidak ada redundansi data. Lalu untuk subsentitas, jadi alamat pasien dapat dibagi menjadi subsentitas seperti jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos. Lalu riwayat perjalanan dapat dibagi menjadi subentitas seperti negara asal, negara tujuan, dan tanggal transit. Lalu ada hasil tes. Jadi dapat dibagi menjadi subentitas juga seperti jenis sampel, metode tes, dan juga nilai dari tes tersebut. Lalu juga vaksinasi dapat dibagi menjadi subentitas juga seperti nama vaksin, nomor batch dari vaksinnya, dan efek samping dari vaksin. Lalu untuk ARC,
Jadi hubungan antara pasien dan riwayat perjalanan dapat dipresentasikan sebagai ARK, menjalani atau memiliki. Lalu, untuk hubungan antara pasien dan hasil tes dapat dipresentasikan sebagai ARK karena juga menjalani dan juga memiliki. Lalu hubungan antara pasien dan vaksinasi dapat dipresentasikan sebagai ARK karena dia menerima atau memiliki. Jadi, itu presentasi saya tentang Project 8 dari COVID-19, Project COVID-19. Saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.